Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang proyek, yang mana proyek kami berjudul tentang penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan, yang mana kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Rian Darmawan, Sarlina Piyah, Yolanda Panggabean, dan Ella Pasaribu. Adapun penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Ella Pasaribu. Kami persilakan. Baik, di sini saya Ella Pasaribu. Di sini saya akan membahas pendahuluan dahulu, yaitu di sini ada pendahuluan. Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, maka Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan melalui revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar Pancasila tetap vital dan aktual sebagai pemersatu bangsa, maka nilai-nilai Pancasila perlu diestafetkan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diberikan setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dan selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Di sini ada metode penelitian, yaitu rancangan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel penelitian di MKU Pancasila Universitas Negeri Medan dalam kurun waktu antara September hingga November 2001. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berdasarkan cara memperoleh, yaitu data primer. Data primer diperoleh peneliti melalui angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner yang digunakan adalah berdasarkan cara menjawab, yaitu angket atau kuesioner tertutup. Angket ini dibagikan kepada 50 responden yang dipilih secara acak, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 50 sampel. Baiklah, saya akan melanjutkannya tentang pembahasan yang mana pada pernyataan pertama pada kuesioner semua responden selalu melaksanakannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru sudah sepenuhnya mempunyai dan menerapkan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan Pancasila pertama untuk indikator ini harus tetap dipertahankan. Jadi tadi sebelumnya ada pernyataan pertama dan sekarang ada pula pernyataan yang kedua, yang mana pada pernyataan kedua pada kuesioner 90% responden selalu melaksanakannya, sedangkan 90% lainnya di kategori sering melakukannya. Jadi penerapan Pancasila pertama untuk indikator yang satu ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pernyataan ketiga pada kuesioner 55%, responden selalu melakukannya, sedangkan 45% lainnya sering melakukannya. Di sini seharusnya semua responden bisa selalu melakukannya, karena indikator ini menunjukkan bagaimana sikap responden dalam menghadapi hari yang baru. Apabila responden selalu melakukannya, akan membawa kebaikan pada dirinya sendiri, karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa, hasilnya akan baik juga. Jadi penerapan Pancasila pertama untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya pada pernyataan keempat, pada kuesioner 55%, responden sering melakukannya, sedangkan 45% lainnya kadang-kadang melakukannya. Seharusnya
Semua responden bisa selalu melakukannya, karena indikator ini menunjukkan seberapa besar rasa peduli kita terhadap sesama, khususnya rasa kemanusiaan. Besar kecilnya rasa kemanusiaan dalam diri kita masing-masing akan menentukan seberapa aktif atau tidaknya kita dalam kegiatan manusia. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa kemanusiaannya dalam tindakan nyata. Jadi, penerapan Pancasila kedua untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya, pada pernyataan kelima, pada kuesioner 30% responden selalu melakukannya, 35% lainnya sering melakukan, serta 35% lainnya kadang-kadang saja melakukannya. Seharusnya semua responden bisa melakukannya, karena indikator ini menunjukkan seberapa besar rasa keberanian kita untuk membela kebenaran dan keadilan. Besar kecilnya rasa keberanian ini menentukan banyak tidaknya orang yang tidak bersalah akan menjadi tersangka. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa keberanian dalam tindakan nyata. Jadi penerapan Pancasila kedua untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Pada pernyataan ke-6 pada kuesioner 85% responden selalu melakukannya, sedangkan 10% lainnya sering melakukannya, dan 5% lainnya kadang-kadang saja dalam melakukannya. Seharusnya semua responden bisa melakukannya, karena indikator ini merupakan dasar bagi kita. Apabila kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain juga. Ini seperti sebuah kegiatan timbal balik. Apabila satu pihak tidak mau melakukannya, maka pihak yang lain juga tidak akan mau melakukannya. Hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan menumbuhkan suatu masalah. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa saling menghormati dan menghargai dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila sila keempat untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Yang selanjutnya adalah pernyataan ketujuh. Pada pernyataan ketujuh, pada kuesioner 85% responden selalu melakukannya, sedangkan 10% lainnya sering melakukannya, dan 5% lainnya kadang-kadang saja dalam melakukannya. Seharusnya semua responden bisa melakukannya, karena indikator ini merupakan acuan dasar bagi kita untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Setiap manusia mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga antar manusia yang satu dengan yang lain harus saling memberikan pengakuan dan perlakuan tersebut supaya HAM bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan Pancasila sila kedua untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Pada pernyataan ke-8 pada kuesioner 60% responden selalu melakukannya, sedangkan 30% lainnya sering melakukannya, dan 10% lainnya kadang-kadang saja melakukannya. Seharusnya semua responden bisa selalu melakukannya, karena indikator ini merupakan acuan bagi kita untuk melakukan suatu perundingan yang hasilnya nanti akan sesuai dengan tujuan kegiatan sehingga bisa diterima dengan ikhlas oleh semua anggota. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan akan dijalankan dengan senang hati oleh anggota karena keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang tidak akan merugikan pihak manapun. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan semangat musyawarah untuk menentukan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan Pancasila sila keempat untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Dan di sini saya akan membahas pada pernyataan ke-9.
Pada pernyataan ke-9 pada kuesioner 10%, responden sering melakukannya, sedangkan 75% lainnya kadang-kadang melakukannya dan 15% lainnya tidak pernah melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya menerapkan rasa mencintai dan memakai produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila sila ketiga untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Dan pada pernyataan ke-10 pada kuesioner 90%, responden selalu melakukannya, sedangkan 10% lainnya sering melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai rasa nasionalisme yang kuat dalam pribadi masing-masing. Jadi penerapan Pancasila ketiga untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Pada pernyataan ke-11 pada kuesioner 40%, responden selalu melakukannya, sedangkan 50% lainnya sering melakukannya, serta 10% lainnya kadang-kadang melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa pantang menyerah dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila kelima untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Baiklah, saya akan melanjutkannya pada pernyataan ke-12. Pada pernyataan ke-12 pada kuesioner 70%, responden selalu melakukannya, sedangkan 30% lainnya sering melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa menghormati keputusan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila keempat untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Baiklah, saya lanjutkan di pernyataan ke-13. Pada pernyataan ke-13 pada kuesioner 25%, responden selalu melakukannya, sedangkan 5% lainnya sering melakukannya, serta 25% lainnya kadang-kadang saja melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila kelima untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Baiklah, di sini ada pernyataan ke-14. Pada pernyataan ke-14 pada kuesioner 10% responden selalu melakukannya, sedangkan 60% lainnya sering melakukannya, serta 30% lainnya kadang-kadang melakukannya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan rasa patriotisme dalam tindakan nyata. Jadi penerapan Pancasila ketiga untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya, pada pernyataan ke-15 pada kuesioner 25%, responden selalu melakukannya, sedangkan 60% lainnya sering melakukannya, serta 15% lainnya kadang-kadang saja melakukannya. Seharusnya semua responden bisa melakukannya, karena indikator ini merupakan dasar bagi kita untuk belajar jujur dengan menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiasi. Dengan menanamkan sikap jujur pada diri sendiri, nantinya kita akan selalu terbiasa untuk jujur kepada siapapun mengenai berbagai kebenaran dan keadilan, sehingga nantinya para pendusta di muka bumi ini jumlahnya akan berkurang dan semakin berkurang hingga tidak ada sama sekali. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan Pancasila kelima untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya pada pernyataan ke-16, pada kuesioner 5%, responden selalu melakukannya, sedangkan 5% lainnya sering melakukannya, 55% lainnya kadang-kadang saja melakukannya, serta 25% lainnya tidak pernah melakukannya. Presentasi ini sangat tidak
tidak bagus karena indikator ini merupakan dasar bagi kita untuk aktif dalam organisasi yang bisa dimulai dari perkumpulan jurusan se-Indonesia. Karena keaktifan tersebut akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan responden selama masa perkuliahan. Selain itu, keaktifan ini juga akan menentukan banyak sedikitnya relasi yang dimiliki oleh responden. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap aktif berorganisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila kedua untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya, pada pernyataan ke-17 pada kuesioner bahwa 5% responden selalu melakukannya, sedangkan 35% lainnya sering melakukannya, 40% lainnya kadang-kadang saja, serta 20% lainnya tidak pernah melakukannya. Presentasi ini kurang bagus karena masih rendah sekali presentasinya. Indikator ini bisa menjadi acuan dasar bagi kita untuk menentukan semangat tidaknya responden untuk berorganisasi, serta menentukan juga keaktifan responden di luar perkuliahan atau dalam organisasi. Apabila responden tidak mempunyai keinginan untuk berorganisasi, itu sangat berbahaya karena berbagai pengalaman baru tidak akan mereka dapatkan, seperti berbagai pengalaman dalam kepanitiaan, pengalaman dalam berbagai kegiatan, serta berbagai pengalaman lainnya. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden atau mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap aktif dan semangat berorganisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila kedua untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Pada pernyataan ke-18 pada kuesioner 30% responden selalu melakukannya, sedangkan 55% lainnya sering melakukannya, serta 15% lainnya kadang-kadang saja dalam melakukannya. Presentasi ini bagus karena pada dasarnya sudah 85% responden yang melakukannya, walaupun dengan intensitas yang berbeda. Indikator ini bisa menjadi acuan bagi kita seberapa rajin tidaknya responden dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini penting karena menjadi dasar keyakinan dalam beragama dari masing-masing individu. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap rajin dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan Pancasila sila pertama untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Pada pernyataan ke-19 pada kuesioner, 65% responden selalu melakukannya, sedangkan 25% lainnya sering melakukannya, 5% lainnya kadang-kadang saja, dan serta 5% lainnya tidak pernah dalam melakukannya. Presentasi ini bagus karena hampir semua responden melakukannya walaupun dengan intensitas yang berbeda. Indikator ini menjadi dasar bagi kita untuk belajar menghormati berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya dalam berteman. Ketika kita sudah duduk di bangku perkuliahan, kita akan mengenal teman dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga kita tidak boleh melakukan diskriminasi atau memilih-milih dalam berteman, karena semuanya mempunyai hak yang sama untuk dijadikan teman dalam kebaikan. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru belum sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap saling menghormati keberagaman antar teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila sila kelima untuk indikator ini perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Yang selanjutnya, pada pernyataan ke-20 pada kuesioner 65% responden selalu melakukannya, sedangkan 30 lainnya sering melakukannya, serta 5% lainnya kadang-kadang saja dalam melakukannya. Presentasi ini bagus karena hampir seluruh responden melakukannya walaupun dengan intensitas yang berbeda. Indikator ini menjadi dasar bagi kita untuk selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Apabila satu manusia menebar kebaikan dan dapat menginspirasi manusia lainnya, maka semua manusia akan menebar kebaikan di dunia ini, sehingga terciptalah keadaan yang nyaman dan sangat harmonis.
Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa kalangan responden mahasiswa baru hampir sepenuhnya mempunyai dan menerapkan sikap berbagi dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila sila kelima untuk indikator ini harus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan nilai-nilai pemahaman dan penerapan Pancasila, yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila adalah perilaku yang mengharuskan kita bersikap baik terhadap ideologi Pancasila. Contoh sikap baik yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua, berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mempertahankan Pancasila agar tetap lestari. Yang keempat, menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, menetapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Baik, selanjutnya kami menarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan dalam pemahaman ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, penerapan Pancasila pertama pada responden sudah baik untuk 3 indikator, sedangkan 1 indikator lainnya belum baik. Sehingga untuk kedepannya, penerapan Pancasila pertama dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Yang kedua, penerapan Pancasila kedua pada responden sudah baik untuk 3 indikator, sedangkan untuk 2 indikator yang lainnya belum baik. Sehingga untuk kedepannya, penerapan Pancasila kedua dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Yang ketiga, penerapan Pancasila ketiga pada responden 2 indikator sudah baik, tetapi untuk 1 indikator lainnya belum baik. Sehingga untuk kedepannya, penerapan Pancasila ketiga dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Yang keempat, penerapan Pancasila keempat pada responden semua indikator sebanyak 3 indikator sudah baik. Sehingga untuk kedepannya penerapan Pancasila sila keempat dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Yang terakhir, yang kelima, penerapan Pancasila kelima pada responden semua indikator sebanyak 5 indikator sudah baik. Sehingga untuk kedepannya penerapan Pancasila kelima dalam lingkungan responden harus ditingkatkan lagi supaya menjadi maksimal. Dan di sini ada saran solusi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa, yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila yang dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama itu menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, lalu berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan Pancasila agar tetap lestari, menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, menetapkan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Mungkin sampai di sini saja hasil video proyek kami mengenai tentang penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.